Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan 3. Dari saya sendiri, perkenalkan, nama saya Triatmaningsih, NIM 195221107. Perkenalkan, nama saya Meilani Sukmawati, NIM 195221108. Saya Ulfa Nurul Karimah, NIM 19522211109. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang pengertian biaya, yaitu menurut IAI, biaya itu merupakan manfaat ekonomi selama satu periode dalam bentuk arus keluar atau terjadinya kewajiban yang mengakibatkan penurunan ekuitas yang tidak menyangkut pembagian kepada penanam modal. Nah, dari biaya ini terdapat dua karakteristik, yaitu aliran atau penurunan aset, kenaikan kewajiban dan berkaitan dengan operasi utama yang menerus. Rugi dibedakan dengan biaya. Karena apa? Karena rugi itu timbul dari sumber yang secara tidak langsung berkaitan dengan operasi utama perusahaan. Nah, rugi itu berasal dari transaksi, kegiatan atau sumber berupa kegiatan periferal, transfer non-timbal balik, penahanan aset, atau faktor lingkungan. Nah, dari biaya ini bisa diukur dengan kos yang sebelumnya melekat pada aset. Biaya dapat dipandang sebagai bagian kos yang telah terhabiskan dalam rangka menciptakan pendapatan. Bagian kos yang terhabiskan itu dapat dihubungkan dengan pendapatan atas dasar hubungan sebab akibat, alokasi sistematik dan rasional, atau pengakuan segera. Selanjutnya itu karakteristik biaya itu dibagi menjadi 8. Yang pertama yaitu penurunan aset. Pada penurunan aset di sini, kita dapat mengatakan bahwa biaya timbul harus terjadi transaksi atau kejadian yang menurunkan aset dan menimbulkan aliran keluar aset. Aset dalam hal ini harus diartikan sebagai semua aset perusahaan sebagai satu kesatuan, bukan hanya aset tertentu, misalnya sediaan bahan baku. Dengan demikian, konsumsi atau pemakaian aset atau manfaat ekonomik harus diartikan bahwa manfaat ekonomik aset telah habis karena melekat pada barang atau jasa yang telah diserahkan atau keluar dari kesatuan usaha, sehingga kesatuan usaha itu tidak menguasai lagi manfaat tersebut. Pemakaian bahan baku di sini juga untuk pembuatan produk tidak dapat disebut sebagai biaya atau produk tersebut belum terjual atau keluar dari kesatuan usaha. Karena apa? Karena kalau produk belum terjual, sebenarnya belum terjadi penurunan aset. Yang terjadi itu hanyalah perubahan bentuk aset sebagai potensi jasa. Yang kedua yaitu operasi utama yang terus-menerus. Tidak semua penurunan atau konsumsi aset membentuk biaya, karena agar menjadi biaya konsumsi tersebut harus berkaitan dengan kegiatan utama atau sentral kesatuan usaha. Nah, di sini yang dimaksud dengan kegiatan utama itu adalah kegiatan penciptaan pendapatan atau laba yang direpresentasi dalam kegiatan memproduksi atau mengirim barang atau melaksanakan jasa. Karena apa? Karena itu dianggap bahwa perusahaan ingin mendapatkan dan mengatur laba dengan tepat. Harus ada kaitan yang logis antara biaya dan pendapatan. Dalam hal ini, operasi utama itu perusahaan merupakan basis utama untuk menghubungkan biaya dan pendapatan. Jadi, sebagaimana berlaku untuk pendapatan, pengertian operasi menunjuk kegiatan operasi yang merupakan elemen atau statement aliran kas, yaitu operasi, investasi, pendanaan, dan lain sebagainya. Biaya ini merupakan penurunan aset yang berkaitan dengan operasi dan bukan dengan investasi atau pendanaan. Yang ketiga yaitu kenaikan kewajiban. Semua badan autoritatif mendefinisi biaya tidak hanya dari sudut penurunan aset, tetapi juga dari kenaikan kewajiban. Alasannya, karena agar makna biaya cukup luas untuk mencakup pula
pos-pos yang timbul dalam penyesuaian akhir tahun. Itulah sebabnya menurut Kamm tahun 1990 menyarankan penggunaan frasa atau using up of goods on service daripada using up of assets atau pemanfaatan aset. Memang, barang dan jasa yang telah diperoleh perusahaan umumnya diakui sebagai aset. Akan tetapi, tidak semua barang dan jasa dicatat sebagai aset tetapi langsung dimanfaatkan menjadi biaya. Penggunaan frasa atau pemanfaat aset itu dapat didefinisikan menjadi kurang deskriptif. Karena apa? Karena dengan frasa tersebut seakan-akan yang namanya biaya hanyalah berasal dari pemanfaatkan aset dan tidak termasuk pemanfaatan potensi jasa yang tidak dicatat dahulu sebagai aset. Yang ketujuh yaitu aliran fisis atau moneter. Menurut FASB, sebagai aliran keluar aset atau pemanfaatan aset tidak secara tegas membatasi apakah aliran tersebut bersifat fisis atau moneter. Bahwa biaya timbul dari penyerahan atau produksi barang atau dari pelaksanaan jasa. Memberi syarat bahwa FASB memaknai biaya penurunan aset sebagai kejadian fisis bila aset diganti dengan barang dan jasa seperti yang disarankan oleh Kamm. Itu aliran tersebut menunjukkan bahwa itu aliran fisis. Sedangkan secara semantik, biaya seharusnya didefinisi sebagai perubahan atau penurunan nilai sehingga timbulnya biaya harus merupakan kejadian moneter. Oleh karena itu, definisi APB, IAI, dan sumber lainnya memasukkan pengukuran secara moneter penurunan tersebut. APB ungkapkan, untuk penurunan aset atau kenaikan kewajiban, IAI menekankan penurunan economic benefit daripada penurunan aset itu sendiri. Sumber-sumber lainnya mendefinisi biaya dalam konteks cost sebagai pengukuran aset. Nah, yang terakhir yaitu rugi. Nah, seperti halnya untung. Argumen diajukan untuk menjawab perlu atau tidaknya biaya dibedakan dengan rugi. FASB memfokuskan pengertian biaya hanya untuk penurunan aset yang berkaitan dengan operasi utama atau sentral. Seperti halnya dari tiga karakteristik. Yang paling membedakan rugi dengan biaya adalah karakteristik. Sebenarnya juga karakteristik itu biaya, tetapi dipandang dari sudut pengaruh akhir yaitu menurunkan ekuitas. Seperti untung, rugi dapat merupakan jumlah kotor atau jumlah bersih. Karakteristik juga merupakan karakteristik biaya. Karena apa? Karena biaya harus berkaitan dengan operasi dalam arti luas dan bukan dengan kegiatan pendanaan. Rugi di sini dapat didefinisikan sebagai elemen atau bisa dibedakan dengan biaya oleh FASB karena sifat terjadinya sebagaimana disebut dalam karakteristik di atas. Untuk disebut rugi, kejadiannya menimbulkan harus periferal atau insidental atau di luar kendali manajemen. Seperti untung, 4 sumber rugi yang diidentifikasikan FASB adalah yang pertama yaitu periferal atau insidental, misalnya itu penjualan investasi dalam surat-surat berharga, penjualan aset tetap maupun yang lainnya. Yang kedua yaitu transfer non-timbal balik dengan pihak lain, misalnya yaitu pencurian atau pembayaran ganti rugi dari kekalahan dalam tuntutan perkara hukum. Yang ketiga yaitu penahanan aset, misalnya yaitu menurunkan harga sekuritas investasi, penurunan nilai tukar valuta asing. Yang keempat yaitu faktor lingkungan, misalnya yaitu ganti rugi asuransi musibah alam yang lebih rendah dari kos aset yang rusak. Yaitu pengakuan biaya. Pengakuan biaya di sini tidak dibedakan dengan pengakuan rugi. Pengakuan menyangkut masalah kriteria pengakuan, yaitu apa yang harus dipenuhi agar penurunan nilai aset yang memenuhi definisi tersebut atau rugi dapat diakui, dan masalah saat pengakuan.
yaitu peristiwa atau kejadian apa yang menandai bahwa kriteria pengakuan telah dipenuhi. Yang pertama yaitu pengakuan biaya di sini terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu kriteria pengakuan. Kriteria pengakuan di sini, biaya atau rugi pada umumnya diakui bila mana salah satu dari kriteria berikut. Yang pertama yaitu konsumsi manfaat. Biaya atau rugi diakui bila mana manfaat ekonomik yang dikuasai suatu entitas telah dimanfaatkan atau telah dikonsumsi dalam pengiriman atau pembuatan barang. Yang kedua yaitu lenyapnya atau berkurangnya manfaat masa datang. Biaya atau rugi diakui bila mana aset yang telah diakui sebelumnya diperkirakan telah berkurang manfaat ekonomiknya dan tidak lagi mempunyai manfaat ekonomik. Yang kedua yaitu kaidah atau saat pengakuan. Yang pertama yaitu konsumsi manfaat. Konsumsi manfaat ekonomi selama suatu periode dapat diakui langsung pada saat terjadinya atau diakui kebersamaan dengan pengakuan pendapatan yang berkaitan. Yang kedua yaitu lenyapnya atau berkurangnya manfaat masa datang. Biaya atau rugi diakui bila mana telah menjadi nyata atau jelas-jelas bahwa manfaat ekonomi tersebut yang akan datang, suatu aset yang diakui sebelumnya telah berkurang atau lenyap, dan bahwa kewajiban timbul atau bertambah tanpa adanya manfaat. Nah, yang selanjutnya yaitu kaidah pengakuan APB. Kaidah pengakuan APB di atas itu sebenarnya dilandasi oleh basis asosiasi yang oleh APB disebut sebagai prinsip pengakuan biaya per pasif atau luas. Nah, hal ini dinyatakan oleh APB yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu mengasosiasi sebab dan akibat. Yang kedua yaitu alokasi sistematik dan rasional. Yang ketiga yaitu pengakuan segera. Dan pengakuan biaya yang terakhir yaitu hubungan kos dan biaya. Beberapa sumber ini bisa mendefinisikan bahwa biaya dalam kaitannya dengan pengertian kos karena memang biaya tidak dapat dipisahkan dengan kos. Perlu ditegaskan kembali bahwa kos adalah pengukuran biaya atau biaya direpresentasi dengan kos, sehingga secara teknis atau praktis biaya sering disebut dengan kos saja, sebagaimana digunakan oleh APB di atas. Memang biaya selalu dapat disebut kos. Karena apa? Karena kos itu melekat di dalamnya atau konsep dasar kos melekat. Dengan kos sebagai pengukur, kriteria konsumsi manfaat dan kelenyapan manfaat dapat dinyatakan dalam bentuk keterhabisan kos. Kriteria konsumsi lebih berkaitan dengan pengakuan biaya, sehingga kriteria ini oleh Patton atau Litton disebut keterhabisan kos penciptaan pendapatan. Atau dengan rugi, sehingga kriteria ini dapat disebut keterbatasan kos non penciptaan pendapatan. Selanjutnya yaitu proses dan konsep penandingan. Laba akan mempunyai makna kalau laba merupakan selisih pendapatan dan biaya yang mempunyai hubungan tertentu yang bermakna atau bukan cek. Nah, dua tahap kritis perlakuan kos adalah pengakuan dan pembebanan. Nah, untuk menentukan laba yang bermakna, perlu dipahami dua pengertian penting, yaitu proses penandingan dan konsep atau prinsip penandingan. Proses penandingan adalah proses penentuan laba dengan cara mengukur atau menakar dahulu pendapatan. Nah, dari kelayakan ekonomi di sini, masalah penandingan itu terletak pada penentuan dasar atau basis yang memuaskan untuk menyatukan pendapatan dan biaya. Penandingan yang tepat itu harus didasarkan pada kelayakan ekonomik atau bukan basis. Memang penandingan itu menuntut identifikasi konsumsi manfaat aset atau jasa secara fasis. Akan tetapi, nilai aset dan jasa yang dikonsumsi juga harus ditentukan secara tepat dengan memperhatikan kondisi yang melingkupinya. Misalnya, dalam industri sepatu, nilai atau kos kulit yang dibebankan ke produksi adalah semua kos lembar kulit yang masuk proses, walaupun secara fisis banyak bagian dari kulit yang tidak menjadi sepatu tetapi menjadi potongan-potongan sisa kulit sebagai bahan buangan. Yang kedua yaitu menandingkan bukan mengkompensasi.
Ada kalanya biaya komisi penjualan, biaya angkut pengiriman barang, dan biaya-biaya yang lain itu bersangkutan dengan transaksi penjualan dikurangkan langsung terhadap hasil penjualan dan hanya jumlah rupiah netonya dicatat dalam akun penjualan, dilaporkan sebesar jumlah netonya. Perlakuan semacam ini secara teoritis tidak layak. Karena apa? Karena karakteristik yang berbeda. D. Basis asosiasi. Basis asosiasi menghubungkan biaya dan pendapatan. Yang dipertimbangkan basis asosiasi yang menggambarkan penandingan yang secara ekonomik layak. Yang pertama yaitu asosiasi sebab dan akibat. Konsep upaya dan capaian yang menerangkan bahwa biaya merupakan upaya dalam rangka mendapatkan capaian berbentuk pendapatan. Ini berarti memiliki hubungan sebab akibat biaya dan pendapatan. Oleh sebab itu, dasar perbandingan yang diterima oleh akal adalah sebab akibat, walaupun ini merupakan asumsi daripada kenyataan. Karena dalam banyak hal sulit untuk dibuktikan bahwa biaya menyebabkan pendapatan. Poin pertama yaitu identifikasi kos produk. Kos produk dibagi menjadi dua, yaitu kos produk yang telah terjual dan kos produk yang belum terjual dan masih menjadi aset perusahaan. Poin yang kedua yaitu produk usang atau musiman. Patton dan Littleton menyatakan bahwa penandingan harus didasarkan kepada kepantasan ekonomik. Contohnya yaitu, sebuah toko pakaian musiman harus menyediakan berbagai size dan warna untuk mencukupi selera konsumen dengan konsekuensi yang tidak terelakkan dan cukup pasti bahwa sebagian dari sediaan pakaian tersebut jika tidak laku terjual pada akhir musim tertentu. Poin yang ketiga yaitu barang rusak. Bila kerusakan produk merupakan hal yang normal untuk menghasilkan barang dengan kualitas baik, kos barang yang rusak dapat dianggap sebagai usaha menghasilkan pendapatan. Contohnya, produk yang sengaja harus rusak untuk percobaan dalam menghasilkan produk atas dasar spesifikasi khusus dari konsumen. Penurunan mutu merupakan karakteristik normal kegiatan operasi perusahaan. Maka, jumlah rupiah yang mengukur kos kerusakan dapat diperlukan sebagai unsur kos produksi yang akhirnya menjadi biaya. Begitupun sebaliknya. Poin yang keempat, identifikasi kos produk. Jika penandingan atas dasar sebab akibat akan dipertahankan, maka secara logis tidak semua kos non-produksi akan dibebankan sebagai biaya. Ini didasarkan atas pendapat bahwa suatu potensi jasa yang telah dikonsumsi belum memberi manfaat dalam periode sekarang, tetapi juga tidak merupakan rugi, maka kos tersebut tentunya akan memberi manfaat di masa mendatang. Sebab itu, diadakan alokasi agar dapat mencapai penandingan yang sesuai antara biaya dan pendapatan yang dihasilkan. Poin yang kelima yaitu biaya antisipasian. Biaya yang dianggap menyebabkan munculnya pendapatan, tetapi baru terjadi setelah pendapatan diakui. Contohnya adalah kos yang berhubungan dengan kegiatan purna jual, seperti jaminan perjualan, jaminan reparasi gratis, dan pengumpulan piutang. Yang kedua yaitu asosiasi sistematik dan rasional. Merupakan proses penandingan periode sebagai penakar pendapatan dan biaya. Proses ini sering disebut penandingan periode. Dalam pengakuan biaya, diasumsi bahwa yang menerima manfaat dari potensi jasa adalah periode, bukannya produk. Poin yang pertama yaitu kriteria penangguhan. Kriteria penguji umum yang dapat dijadikan dasar untuk menentukan apakah suatu jenis kos jasa yang terjadi pada suatu periode akan dibebankan langsung atau akan ditunda. Poin yang kedua yaitu alokasi kos bergabung atau bersama. Kedua jenis kos ini sama-sama merupakan kos fasilitas, kegiatan, proses, atau departemen jasa yang dinikmati oleh beberapa angkatan produk. Tetapi,
keduanya berbeda dalam hal penyerapan oleh produk. Kos bersama tidak diserap langsung oleh produk, tetapi melalui departemen produksi. Sedangkan kos bergabung terjadi karena suatu fasilitas atau proses terpaksa digunakan untuk mengolah beberapa produk sekaligus karena secara teknis beberapa produk yang tidak dapat dipisahkan pengolahannya sampai titik tertentu. Poin yang ketiga, alokasi bukan sarana pemerataan laba. Dengan metode ini, cost overhead dibebankan ke produk atas dasar tarif taksiran untuk suatu periode. Tujuannya agar kos produksi untuk periode bulanan menggambarkan kos yang tepat dibanding kos aktual periode tersebut. Hal ini dilakukan mengingat pos-pos overhead tidak terjadi secara merata sepanjang tahun. Poin yang keempat yaitu pendekatan non-alokasi. Alokasi interim maupun antar periode tidak dapat dihindari. Pendapatan yang cukup kontroversial dan ekstrim dikemukakan oleh Thomas. Thomas menyatakan bahwa alokasi hanya dapat dipertahankan jika karakteristik berikut terpenuhi. Yang pertama, ketertambahan, yang kedua, ketakraguan, dan yang ketiga, keterpertahankanan. Yang ketiga, pembebanan arbitrer. Jika tidak ada alasan yang kuat untuk menunda pembebanan kos untuk mencapai penandingan sebab akibat, dan juga tidak ada dasar alokasi yang layak, suatu kos biasanya akan langsung dibebankan dalam periode terjadinya. Itu berarti kos ditandingkan dengan pendapatan secara arbitrer. Penandingan arbitrer tidak selalu berhubungan dengan pengakuan rugi. Penandingan dan pos-pos biaya. Penakar yang paling ideal adalah unit produk karena pendapatan diciptakan dengan menyerahkan produk. Penyajian biaya sebagai beban pendapatan juga mengikuti konvensi ini, dan pos-pos biaya disajikan berdasarkan basis asosiasi. F. Sediaan. Masalah pengukuran dan penilaian sediaan pada akhir periode dinyatakan sebagai berikut. Yang pertama, penentuan besarnya kos barang terjual untuk ditandingkan dengan jualan sehingga dapat ditentukan besarnya laba perusahaan. Yang kedua, penentuan nilai sediaan sebagai unsur aset lancar perusahaan. Biasanya ditentukan secara fisis kuantitas barang yang belum terjual dan yang sudah terjual. Penentuan kuantitas fisis sediaan merupakan langkah awal pengukuran dan penilaian. Yang pertama, identifikasi khusus. Tujuannya adalah penandingan yang tepat antara pendapatan tertentu dan kos tertentu. Metode ini adalah yang paling ideal. Yang kedua, masuk pertama, keluar pertama, atau biasa disebut dengan FIFO. Metode ini berasumsi bahwa faktor kos mengalir melalui perusahaan secara berurutan. Metode ini sangat logis dalam merefleksi asosiasi, karena sangat sederhana dan jelas untuk memecah kos ke dalam dua komponen. Yang ketiga yaitu rata-rata berbobot. Metode ini menganggap bahwa dalam proses produksi terjadi peleburan faktor produksi yang sama selama satu periode menjadi satu masa yang homogenus. Masa tersebut dibagi menjadi dua bagian, yaitu sediaan barang dan barang terjual. Yang menjadi bobot perataan adalah banyaknya unit dalam tiap angkatan pembelian atau produksi. Yang keempat, yaitu sediaan normal. Dengan metode ini, dianggap perusahaan melakukan investasi permanen dalam sediaan. Tujuannya adalah penandingan pendapatan sekarang dengan kos sekarang, sekaligus meniadakan kebutuhan pelaporan untung atau rugi fluktuasi harga.
Dan yang kelima yaitu masuk terakhir keluar pertama atau biasa disebut dengan LIFO. Metode ini berasumsi bahwa sediaan merupakan aset tetap yang tidak berhubungan dengan aliran kos untuk perusahaan-perusahaan pada umumnya. Aliran kos dengan metode ini tidak sejalan dengan aliran fisis yang sesungguhnya terjadi, terutama untuk perusahaan pemanufakturan dan ekstraktif. Yang kedua yaitu implikasi metode asosiasi terhadap laba. Dalam bidang-bidang usaha tertentu yang volume penjualan dan harga bahan bakunya berfluktuasi cukup besar antar periode, metode LIFO mendapat dukungan yang kuat sebagai salah satu cara untuk menstabilkan laba periodik sampai tingkat tertentu. Saya akan menjelaskan poin G, fasilitas fisis. Pada fasilitas fisis, kos yang terjadi pada saat pemerolehan pada umumnya diakui sebagai aset, dan baru kemudian kos tersebut diakui sebagai biaya sesuai dengan pola penyerapan manfaat yang direpresentasi dengan kos. 1. Karakteristik dan tujuan pelaporan. Karakteristik fasilitas fisis yang pertama, dikuasai oleh perusahaan untuk mengelola dan operasi perusahaan serta berwujud fisis. Yang kedua, berumur panjang walaupun terbatas sehingga perlu pergantian. Ketiga, bernilai bagi perusahaan, kekuasaan atau hak perusahaan untuk menggunakannya bukan hak miliknya. Yang keempat, merupakan aset non-moneter dan manfaat yang diberikan berupa potensi jasa, bukan daya beli atau ketertukarannya. Kemudian, tujuan pelaporan fasilitas fisis adalah untuk menentukan penggunaan jasa dalam suatu periode yang diperkirakan telah menghasilkan pendapatan. Adapun tujuan lain adalah memberi informasi kepada pemakai laporan tentang kuantitas fisis dan kapasitas potensi jasa yang masih melekat pada aset fisis tersebut. 2. Istilah. Istilah yang digunakan untuk menunjukkan aset yang mempunyai karakteristik tertentu sehingga harus cukup deskriptif untuk memudahkan klasifikasi. Yang ketiga, basis pembebanan. Pembebanan kos fasilitas fisis untuk semua periode tidak dapat ditentukan atas dasar pengukuran fisis yang objektif. Keempat, makna depresiasi. Merupakan sarana untuk pembebanan biaya dibayar di muka tersebut ke produksi atau periode berjalan untuk tujuan pengembangan pelaporan keuangan. Ada 4 depresiasi. A. Depresiasi sebagai proses akumulasi dana. Hal ini untuk dapat mempertahankan kelangsungan hidup. B. Depresiasi sebagai pemulihan investasi. Fasilitas fisis didanai dengan utang. Agar perusahaan mampu membayar kembali investasinya, maka harus dilakukan penyisian dana dengan cara mengurangi pendapatan perusahaan sebesar depresiasi. Yang C. Depresiasi sebagai proses pemulihan. Depresiasi dipandang sebagai penurunan potensi jasa dan selama periode operasi akibat keausan fisis. Yang D. Depresiasi sebagai sarana penandingan kos dengan kontribusi pendapatan neto. 5. Metode alokasi. Metode yang paling tepat adalah metode unit produksi. Kesulitan utama yang dihadapi metode ini adalah penentuan kapasitas total yang dapat dihasilkan selama umur ekonomi aset bersangkutan. 6. Hubungan depresiasi dan laba. Besarnya biaya depresiasi bergantung pada besarnya pendapatan dalam periode tertentu. 7. Koreksi terhadap kesalahan. Pemberhentian dari penggunaan maka kos yang melekat pada fasilitas tersebut juga harus dihentikan. Jika tidak dapat lagi dibebankan ke produksi setelah pemberhentian dan mengkapitalisasi,
maka pemberhentian sama dengan menyangkal adanya rugi. Poin H. Tanah. Kos tanah tidak perlu didepresiasi atau diamortisasi menjadi biaya depresiasi karena fungsi tanah untuk menyediakan jasa ditempati tanpa balas waktu atau selamanya. Cukup menjadi alasan kebijakan untuk memperlakukan kos tanah sebagai investasi permanen dalam fasilitas produksi. Kos tanah sewa guna, tanah hak guna bangunan, atau bentuk investasi non-permanen lainnya dalam bentuk tanah harus secara sistematik dibebankan ke produksi selama umur ekonomi atau selama jangka kontrak. Poin I. Sumber alam. Kos sumber alam tersebut tidak termasuk sisa nilai tanah yang harus diserap secara sistematik ke produksi atas dasar pengambilan atau konsumsi. Kos tanah yang diserap ini disebut depresi. Seperti depresiasi sebagai kos atau upaya untuk menghasilkan pendapatan harus ditentukan secara objektif dan rasional tanpa memperhatikan pengaruhnya terhadap laba bersih. Poin J. Aset tidak terwujud. A. Goodwill. Goodwill adalah selisih lebih jumlah rupiah tunai atau setaranya yang dibayarkan oleh perusahaan pembeli di atas nilai pasar wajar atau nilai buku kekayaan fisik perusahaan yang dibeli. Kos goodwill yang melekat pada harga beli suatu perusahaan yang sudah beroperasi pada dasarnya merupakan nilai sekarang atau nilai diskonan kelebihan laba yang dihasilkan. Yang B. Kos organisasi. Pengeluaran-pengeluaran yang terjadi sebelum perusahaan mulai beroperasi biasanya ditampung dalam satu akun menjadi kos pendiri atau kos organisasi. Pengeluaran tersebut meliputi kos pencetakan saham, tarif akta notaris, pengeluaran untuk izin perusahaan, dan kos kegiatan selama proses pendirian. Kos organisasi diperlakukan sebagai aset tak terwujud karena kos tersebut tidak dapat dikaitkan dengan aset tetap berwujud yang ada dalam perusahaan. Poin K. Penyajian biaya. Penyajian biaya tidak dapat dilepaskan dari penyajian pendapatan dan sarana untuk itu adalah statement laba rugi. Penyajian elemen pendapatan, untung, biaya dan rugi bergantung pada konsep tentang apa saja yang membentuk laba. Mungkin itu penjelasan dan presentasi dari kelompok 8. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.